Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, kita mari bersama-sama meningkatkan keimanan kita. Kita harus lebih tingkatkan keimanan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita anggap seolah-olah bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci terakhir. Namun selalu kita berdoa agar kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Di 10 hari terakhir ini, mari kita perbaiki dari berbagai segi. Mulai dari iktikaf kita. Iktikaf, ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, apa yang kita lakukan di waktu iktikaf itu? Jadi yang kita lakukan di waktu iktikaf itu ada berbagai hal. Pertama, kita berzikir kepada Allah. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Dan yang lebih sederhana, kita lakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Bila perlu kita mulai dari Alif Lam Mim surat Al-Baqarah, kemudian hatam di surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas atau Qul A'udzu Birabbin Nas. 30 juz kita bacakan dalam waktu itikaf. Insya Allah, Allah akan menjawab semua kebutuhan kita. Kemudian ada juga yang belum melakukan hatam di bulan-bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya, maka di bulan suci Ramadan ini mari kita minimal 1 kali hatam. Kalau bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, atau 4 atau lebih, maka mari kita laksanakan. Kalau kita lakukan itu, Allah akan menjawab dengan segala kemudahan, kelancaran, dan kemuliaan serta keistimewaan untuk kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa di situasi ini kita semua juga memberikan santunan kepada ribuan santri yatim piatu. Itu adalah perbuatan yang mulia. Namun jangan kita lupakan, kita juga harus membayar zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat nafas kita, atau nafas atau jiwa kita. Maka apa yang telah ditentukan di Indonesia, 3,5 liter beras yang kita makan setiap hari, maka mari kita bayarkan per 1 jiwa 3,5 liter beras yang kita makan setiap hari. Atau uang rupiah yang telah ditentukan, ada yang 40.000 1 jiwa, ada yang 45, ada yang 47.000, ada juga yang 50.000 rupiah per 1 jiwa. Kita tinggal kalikan saja, jika kita kepala rumah tangga, maka istri dan anak-anak kita bayarkan semuanya sesuai dengan aturan zakat fitrah tersebut. Kemudian kita sering melihat di tempat-tempat tertentu ada saf yang semakin maju atau jamaahnya semakin berkurang. Kenapa? Karena mereka berbagai kesibukan mereka yang telah menjadi suatu kendala bagi mereka. Namun kita jangan lupa bahwa kita bukan hanya pergi ke mall. Zakat kita rubah bukan zakat mall, tapi zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat dari semua harta kita yang bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya uang tabungan kita, deposito kita, logam mulia atau emas batangan atau emas perhiasan, mobil, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Ada hitungan yang telah memenuhi haul atau nasabnya, maka semua yang telah diwajibkan adalah 2,5% dari total harta benda kita atau total kekayaan kita. Kita harus bayarkan atau kita harus bersihkan dengan zakat mal. Bukan kita pergi berbondong-bondong, berduyun-duyun pergi ke mall untuk membayar zakat mall. Karena di dalam Al-Quran tidak ada zakat mall. Yang ada adalah zakat mal yang dibayarkan kepada penerima zakat, infak, dan sedekah. Mari kita perbaiki keimanan kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari di bulan suci Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan ini atau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, kita manfaatkan dengan baik. Bagi yang belum hatam Al-Quran, mari kita pacu sampai selesai pembacaan hatam Al-Quran, minimal 1 kali hatam. Insya Allah akan terus meningkat. Bisa di bulan suci Ramadan ketemu lagi, bulan suci Ramadan berikutnya bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam, dan selanjutnya 4 dan 5 kali atau lebih banyak lagi. Semakin banyak kita mencintai Allah, maka semakin tinggi juga cinta Allah kepada kita. Kita ingat
bahwa Al-Quranul Karim adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah adalah firman, kalau Rasul adalah sabda, dan kalau kita manusia adalah perkataan. Jadi Allah menurunkan kitab suci Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Segala kisah-kisah yang belum terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, telah Allah firmankan di dalam Quranul Karim. Kebanyakan kita di tempat lain, di tempat ini tidak seperti itu. Begitu kita melihat HP, WA, Instagram, Facebook, atau medsos lainnya, kita lebih takut HP atau handphone daripada azan. Atau kita lebih takut handphone daripada atau pesan-pesan atau message yang ada di dalam medsos atau di handphone kita daripada pesannya Al-Quran. Maka mulai saat ini, mari kita rubah. Kita lebih takut firman-Nya Allah daripada takut pesan-pesan yang ada di medsos kita. Karena kebanyakan juga pesan-pesan di medsos kita juga banyak yang membuat menyengsarakan kita. Misalnya, selamat Bapak atau Ibu mendapatkan undian bla 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 bla. Padahal itu adalah modus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita tingkatkan keimanan kita dan perbanyak melakukan amal soleh, perbanyak baca Al-Quran, dan rutinitas 5 waktu sholat, 5 waktu yang diwajibkan kepada kita lakukan, serta perbanyak juga sholat lail atau sholat malam, dan perbanyak amal-amal sedekah lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.